anak ibu, kita lanjutkan pembelajaran yang kedua matematika, masih di bagian-bagian lingkaran. Anak ibu coba perhatikan bagian lingkaran itu ada 8, ada titik pusat, diameter, jari-jari, busur, juring, ada tali busur, tembereng, dan apotema. Mari kita bahas satu persatu. Titik pusat adalah titik yang tepat di tengah lingkaran. Ibu beri nama titik A misalnya. Untuk diameter adalah garis yang membagi lingkaran sama besar. Ya, ini namanya diameter dan disimbolkan dengan D. Untuk jari-jari adalah setengah dari diameter. Jari-jari adalah setengah dari diameter dan disimbolkan dengan R. Jari-jari tidak mesti harus begini, nak. Boleh begini, atau yang lain. Diameter juga boleh seperti ini, boleh lurus. Pokoknya yang membagi dari lingkaran sama besar itu diameter. Kalau jari-jari setengah dari diameter. Untuk busur anak ibu, busur itu adalah ini pada lingkaran disebut dengan lengkung, ya, lengkungnya. Jadi yang dikatakan busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarang. Ini lengkung lingkaran. Ini semuanya lengkung, tapi dibatasi oleh dua titik. Ini namanya busur. Ini misalnya. Ini busur. Ya. Lanjut, tali busur. Yang dikatakan tali busur adalah ini. Ini kan busurnya. Nah, ini namanya tali busur. Selanjutnya juring. Juring adalah daerahnya, nak. Daerah yang dibatasi oleh, maaf nanti letaknya pas di titik ya. Ini ibu salah. Nanti kamu buat titik pusat, lalu buatlah dua jari-jari maksud ibu. Jadi yang dikatakan juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Ibu ulangin. Juring adalah daerah ini daerahnya yang dibatasi oleh dua jari-jari, 1, 2, dan 1 busur. Ini juringnya yang ibu arsir ya. Kemudian tembereng. Nah, kalau tembereng itu juga daerah. Tali busur kan boleh mana aja. Yang dikatakan tembereng adalah yang ini, nak. Daerah, ini daerahnya, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan apa sayang? Iya, dan busur. Perhatikan, kalau apotema anak ibu, ini dia titik pusat, kemudian ada tali busur. Garis yang menghubungkan antara titik pusat dan tali busur disebut apotema. Ya, apotema. Selanjutnya anak ibu, jika ini kita buat ini. Tali busurnya misalnya titik A dan B. Ya, titik A dan B. Maka busurnya adalah, kalau ditanya apa tali busurnya yang untuk ini? Tali busur AB. Maka busurnya AB dikasih tanda begini. Ya. Kalau ditanya apa nama tali busurnya? Tali busur AB. Kemudian busurnya mana? Busurnya kan di bawah ini kan, nak. Jadi AB dikasih tanda lengkung lingkaran. Oke anak ibu, untuk bagian-bagian lingkaran ibu rasa sudah paham. Selanjutnya kita masuk ke menghitung diameter dan jari-jari.
Perhatikan gambar. Diameter ini kalau kita lihat, diameter ini, atau ibu gambarkan lagi deh. Kita mau menghitung diameter dan iya. Coba perhatikan anak ibu. Iya. Ini disebut dengan jari-jari. Kalau diameter, iya, maaf ibu nggak pakai roll. Kalau diameter itu kan ini keseluruhannya itu diameter, seluruh garis ini diameter. Kalau kita lihat di sini, maka diameter itu berapa kali jari-jarinya? Iya, pinter. Diameter itu 2 kali dari jari-jari. Jadi boleh kita buat 2 dikali R. Untuk R, ayo perhatikan kembali. R itu setengah dari diameter. Setengah dari diameter. Atau lebih sederhananya, diameter dibagi 2. Ini rumus untuk mencari diameter dan ini rumus untuk mencari R-nya. Oke, sampai situ anak ibu, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal ya. Jika diketahui diameternya 14 cm. Yang ditanya itu R, ya kan? Yang ditanya R, maka rumus untuk mencari R apa? Diameter dibagi 2 anak ibu. Diameternya berapa? Masukkan aja nilainya. 14 cm dibagi 2. 14 dibagi 2 dapat 8. Dapat 7 cm. Itulah untuk jari-jari. Selanjutnya anak ibu, contoh yang kedua. Ya, ini tadi contoh. Diketahui R. Ya, diketahui R, kalau tadi D. Diketahui R-nya 9 cm. Ini R-nya 9 cm. Ya. Yang ditanya D. Rumus untuk mencari D adalah 2 dikali R, maka 2 dikali 9 cm sama dengan 18 cm anak ibu. Gampang ya. Oke, nanti dituliskan. Kemudian ibu akan memberikan beberapa soal tentang menghitung diameter dan jari-jari. Selamat mengerjakan anak ibu. Assalamualaikum, selamat pagi.